Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada video kali ini ya, saya akan menampilkan cuplikan pembahasan terkait tenaga honorer pada Rakernas Apkasi yang ke-14 beberapa waktu yang lalu, di mana pada rapat tersebut banyak membahas terkait dengan nasib tenaga honorer. Di video ini juga kita bisa melihat banyak para bupati yang menyatakan sikap penolakan terhadap rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 nanti. Teman-teman bisa simak sendiri video ini sampai akhir nanti ya. Teman-teman lihat bagaimana respon dari Kemenpan RB. Intinya, kalau saya menangkap pembicaraan atau diskusi mereka, bahwa Kemenpan RB tetap akan menjalankan regulasi terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer di 2023 nanti. Meskipun banyak penolakan-penolakan dari para bupati. Kenapa? Karena alasannya mereka adalah menjalankan amanat undang-undang. Nah, teman-teman, untuk mengantisipasi hal tersebut ya, kalau memang betul-betul di 2023 nanti penghapusan tenaga honorer akan dilaksanakan, teman-teman harus mempersiapkan diri ya untuk mengikuti tes P3K maupun tes CPNS di tahun 2023. Nah, sebagai bentuk apresiasi saya juga di sini kalau di tahun lalu saya menyediakan dalam bentuk modul dan alhamdulillah banyak teman-teman kita CPNS yang lulus di tahun 2021 kemarin. Di tahun ini saya menerbitkan buku khusus honorer ya. Di sini ada kurang lebih ada 400 halaman untuk teman-teman sebagai bahan latihan teman-teman nanti ya. Di sini teman-teman bisa memiliki buku ini dengan cara mengklik link yang ada di bawah untuk melakukan orderan. Kami tidak sempat membuatkan bimbel, tapi kami membuatkan buku ya khusus untuk tenaga honorer seluruh Indonesia. Di dalam buku ini kita akan memperkuat kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Nah, selain itu, bagi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS di tahun 2023 nanti atau tidak ingin mendaftar P3K di tahun ini, di dalam ini juga kami sediakan soal-soal CPNS yang alhamdulillah di tahun 2021 kemarin kami banyak membantu teman-teman bisa lulus. Salah satunya diantaranya mereka ini ya. Ini ada 3 orang, di buku saya sebelumnya saya ada 4 orang yang tampilkan. Tapi kalau teman-teman mau lihat testimoni lengkap dari ratusan teman-teman kita yang berhasil lulus setelah membeli modul-modul dari Al-Mahya, itu silakan teman-teman klik link yang ada di bawah atau bisa masuk di almahya.com. Di situ teman-teman bisa melihat bagaimana mereka satu persatu lulus mendapatkan tembus CPNS di tahun 2021. Kalau di sini saya menampilkan ada Mas Rohimin dari PU Kota Serang, Banten, dan ada Nono Aswanto ini dari Kabupaten Konawe Selatan juga ada untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kalau di sini ada Ayu Puspita Temalat itu pemerintah Provinsi Maluku, lulus di pengadaan barang dan jasa kalau tidak salah ya. Saya tidak hafal semuanya, ada banyak ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau memiliki buku panduan khusus honorer seluruh Indonesia ini, silakan klik link yang ada di bawah ya. Sebelum kita lanjut pada video, melihat tanggapan dari Kemenpan RB terkait dengan penolakan-penolakan dari bupati seluruh Indonesia terkait rencana penghapusan tenaga honorer ya. Di dalam buku ini teman-teman bisa lihat ya, ada banyak informasi yang terkait tenaga honorer dan juga soal-soal latihan yang teman-teman bisa lakukan supaya mempersiapkan diri menghadapi tes P3K maupun CPNS. Bagusnya lagi ketika misalnya tidak diminta-minta, semoga lulus. Jika teman-teman tidak lulus P3K di tahun 2022 ini, buku ini juga bisa teman-teman pakai untuk pendaftaran CPNS di tahun 2023. Karena memang kami menyediakan di sini soal-soal SKD di mana pembahasannya mudah dan simple, mudah dimengerti dan simple. Itu ciri khas kami untuk menyusun buku ini ya. Soal-soalnya juga sudah terupdate. Oke teman-teman, silakan diorder buku ini melalui link yang ada di bawah ya. Sekali lagi, buku ini tidak mengandung kompetensi teknis.
semuanya bisa honorer. Jadi tidak ada kompetensi teknis di dalamnya. Kami memang menyediakan beberapa soal-soal kompetensi teknis itu terpisah dalam bentuk soft file. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, di dalam buku ini tidak ada kompetensi teknisnya. Kita memperkuat kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara supaya teman-teman bisa semakin mudah untuk menembus passing grade di 3 kompetensi itu. Nah, selebihnya kompetensi teknis saya yakin teman-teman bisa, karena itu adalah keseharian teman-teman ketika menjalani sebagai honorer. Ya, silakan klik link yang ada di bawah. Saya doakan teman-teman bisa lulus CPNS atau P3K di tahun 2022 ini. Oke, teman-teman simak tanggapan Kemenpan RB berikut. Pertama, saya mohon maaf, sedianya Pak Alex Denny yang akan hadir, tapi karena ada pergantian waktu sehingga beliau menugaskan saya untuk bisa hadir. Mudah-mudahan ini sesuai dengan aslinya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa isu yang nanti akan kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai tenaga honorer. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri telah mengeluarkan surat edaran nomor 185 tahun 2002 ya, tentang pegawai non ASN yang memang sudah tidak diberlakukan lagi. Apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri ini bukan mendadak, bukan hari ini, tetapi ketika PP itu diterbitkan tahun 2017 kami sudah menyampaikan ini kepada P2K maupun pejabat yang berwenang. Setahun sekali paling tidak kami menyampaikan hal ini, dan hari ini kami menyampaikan kembali untuk tenaga non-ASN yang memang sudah tidak diberlakukan lagi per tanggal 28 tahun 2023. Jadi memang masih ada waktu 1 tahun. Bapak Ibu sekalian, tentu hal ini ya mungkin posisi kami dan posisi Bapak Ibu sekalian sama. Kami menjalankan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 menyatakan bahwa ASN ini ada 2, yaitu PNS dan PPPK. Jadi ada 2, ASN dan PPPK. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan undang-undang, tentu kita laksanakan undang-undang. Dan undang-undang memberikan grace period yang waktu yang cukup lama, yaitu 5 tahun sejak 2017. Jadi 2023 adalah tenggat waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu hal ini menjadi beberapa isu sementara ini menurut hemat saya sebenarnya sudah tidak perlu, oleh karena memang pemberitahuannya sudah sejak lama disampaikan. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting Bapak Ibu sekalian tentu bagi kita semua bahwa teman-teman yang mengabdi kepada negara ini harus punya status. Oleh karena statusnya apa? Dia pegawai negeri sipil atau PPPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu kita juga tidak ingin bahwa mereka itu tidak ada kepastian karir. Apa statusnya? Nggak jelas. Nah ini yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir ya kami juga ingin memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu ada beberapa hal yang sifatnya tenaga teknis yang tentu ini memang sulit untuk diakomodir. Karena yang namanya PPPK ini ya harus memang nantinya akan menduduki jabatan fungsional atau JBT pada tingkat yang tinggi. Oleh karena itu pendidikannya minimal harus D3. Bagaimana dengan driver, bagaimana dengan cleaning service? Ya, Pak Menteri memberikan solusi dalam surat edaran yaitu dengan tenaga ahli daya. Jadi outsourcing. Nah, tentu dengan tenaga ahli daya ini Bapak Ibu sekalian, apakah itu menjadi lebih rendah? Saya kira ini kan pasti akan memenuhi ketentuan perundang-undangan karena pasti akan harus memenuhi yang namanya upah minimum regional dimanapun ya, di Jakarta, di luar Jakarta dan sebagainya.
Jadi itu yang pertama mengenai tenaga honorer. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai tenaga honorer ini memang kami sudah memberikan tenggat waktu yang lama dan kita semua sudah tahu mengenai hal ini. Ini saya tadi mencermati apa yang disampaikan oleh dari Kemenpan, ini arahnya tidak jelas. Seharusnya pemerintah membuat satu kebijakan tentang pemberhentian P3K honorer di daerah-daerah. Implementasinya harus jelas, Pak. Ada solusinya yang harus diambil. Solusinya seperti apa? Yang kita harus bicarakan bersama. Makanya dalam forum ini, saya minta kepada pengurus Apkasi, di Rakernas ini kita membahas semua permasalahan yang terjadi di kabupaten. Setelah itu kita menyampaikan ke Presiden atau Menteri terkait. Nah, itu intinya. Karena saya mendengar penjelasan secara detail tadi dari A sampai Z yang disampaikan oleh Kemenpan ini seolah-olah kita nggak dianggap di daerah. Dan ini masalah yang cukup serius, Pak. Kita di daerah, khususnya di kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia terkait dengan penghentian tenaga honorer. Kalau kita bicara outsourcing, dia tidak akan sistem menyeluruh. Bayangkan kita di kabupaten, misalnya begini, Pak. Saya di Kabupaten Halmahera Selatan. Memang di sana di kita daerah itu daerah penghasil. Tapi penganggurannya semakin banyak. Kenapa? TKA jauh lebih banyak daripada tenaga kerja lokal kita. Ini harus punya solusi, Pak. Kalau kita tidak punya solusi, pastikan akan jadi masalah yang cukup serius. Dan saya sudah pastikan, saya sebagai kepala daerah, sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, saya akan menolak pemberhentian honorer di kabupaten saya. Itu sampai kapanpun, saya siap segala konsekuensinya, sanksi apa diberikan kepada saya pun saya sudah siap, Pak. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, tapi masyarakat nunggu kami, Pak. Siap, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri Pak Ketua. Saya Muhammad Tahir Arbun, Bupati Maluku Tenggara, Kepulauan Kei. Agak sedikit jauh. Yang Pak Azor yang kau hormati, rekan-rekan yang saya hormati, bahwa apa yang disampaikan semuanya menarik. Tapi ini menjadi Pak Ketua, catatan Pak Ketua sendiri, yaitu tentang Enpan RB. Saya ulangi lagi, karena ini sesuatu yang tadi sudah diarahkan langsung oleh Pak Ketua Apkasi tadi, bahwa pikiran-pikiran ini segera disampaikan untuk kami mendapat jalan keluar. Karena tenaga non-ASN di daerah itu luar biasa, apalagi menjelang COVID-19 kemarin dan akhir ini kita dalam rangka pemulihan. Maka kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa ini dipikirkan untuk ditunda, jangan sekarang. Kalau sekarang maka dampaknya sangat luar biasa kepada kami sebagai kepala daerah. Untuk itu izin Pak Ketua, saya sudah menyiapkan untuk press release ini kurang lebih 4 lembar yang saya harus sampaikan ke media. Tetapi tidak akan saya sampaikan saja pada Pak Ketua untuk menjadi bahan pikiran supaya kita mencari jalan keluarnya. Karena ini sangat berat, sangat berat. Jadi hanya dengan Pak Ketua saya serahkan ini untuk Pak Ketua nanti menyampaikan atau langsung kepada Menpan RB untuk dicari jalan keluarnya. Yang sekarang kita tidak siap untuk melakukan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Tahirago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Marhen, asli Wong Cilik dari Kabupaten Nganjuk. Langsung saja, yang pertama yaitu kita mengkritisi. Ya? Ketemu di PTUN dengan saya, Pak. Wah, tidak jelas, Pak. Ketemu di PTUN dengan saya. Oke. Oh iya, betul. Pertanyaan saya langsung saja, selama ini mohon maaf, dari pemerintah pusat selalu melempar bola panas kepada daerah. Ya sekali lagi bola panas, tepuk tangan dulu tuh. Contoh misalnya aja SKTM, terus kemudian sekarang honorer dan seterusnya. Pertanyaan saya yang pertama yaitu berkait dengan nasib honorer ini. Sekali lagi,
kita hampir sama semua kabupaten. Kita dilempari bola panas, padahal kita semua ini kan politisi, politikus yang selalu dilempar dengan bola panas dan suruh mengatasi sendiri. Nah, maka dari itu Menpan RB, mohon izin Pak Alex, kita pernah ketemu di Betun, mohon ditunda dulu. Berilah skema-skema yang sesuai dengan aspirasi daerah. Banyak daerah-daerah kabupaten itu justru honornya lebih banyak dibandingkan ASN. Betul, betul? Betul. Semua sama. Maka dari itu perlu ditinjau ulang. Termasuk nanti Ketua Apkasi, mungkin kita juga perlu roadshow ke DPR, pembuat undang-undang, sehingga nanti match. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalaluddin Salampesi dari Buruh, Provinsi Maluku. Berbagai hal yang kemudian menjadi concern kami terkait dengan disparitas SDM. Jadi artinya apa yang disampaikan dan menjadi edukasi untuk kami itu semuanya betul. Tetapi bagaimana menerapkan itu, sementara misalnya kami berbeda dengan Jawa Barat itu katakan 20 tahun atau 30 tahun. SDM kesehatan, SDM pendidikan, dan semuanya. Kemudian kita didorong untuk memanfaatkan kondisi kelokalan kita, masuk pada satu sistem yang kemudian harus didrive bersama. Ini sebuah situasi negara yang harusnya dipikirkan. Tetapi teman-teman di pusat, bagaimana mengintroduksi itu dengan kondisi kelokalan kita? Ini yang kadang-kadang tidak mix. Jadi kebijakan begitu baik, ya. Tetapi ketika berdiskusi untuk masuk pada implementasi, sesuatu yang kemudian jauh panggang daripada api. Ini problem sebenarnya. Jadi persoalan-persoalan umum yang kemudian harusnya menjadi perhatian kita dalam forum-forum untuk rekomendasi seperti ini, bagaimana merujuk pada dinamika kelokalan yang akhirnya harus menjadi kebijakan pusat. Bukan merujuk dari persoalan-persoalan yang kemudian harus digeneralisir, tetapi melupakan kondisi kelokalan. Tadi sangat luar biasa Kang Emil menginformasikan kepada kita terkait dengan dinamika pemanfaatan IT di Jawa Barat. Tapi bagaimana kita berbicara tentang kami di Maluku, Halmahera Selatan, Kepulauan Kei, Nusa Tenggara dan lain-lain sebagainya. Karena tadi disparitas SDM kita, tenaga kesehatan kita, tenaga guru kita, kemudian isu-isu yang kemudian berkembang terus-menerus, yang menjadi problem yang tidak terpecahkan di kelokalan. Jadi ini memang situasi yang betul-betul dari forum-forum seperti ini harus dipikirkan. Regulasi yang memberikan dukungan terhadap kesamaan-kesamaan yang bermuara pada bergerak bersama untuk NKRI. Bukan kemudian kementerian atau lembaga menerapkan kebijakan-kebijakan yang melupakan dinamika kita, kebutuhan kita, dan kondisi real kita. Pertumbuhan ekonomi kita berbeda. Kemampuan sumber daya alam mendrive satu situasi kita berbeda. Korupsi kita dan dinamika-dinamika lain yang kemudian menjadi kebersamaan untuk kita bergerak bersama. Tapi inilah yang kemudian harus menjadi konsen dan rekomendasi dalam forum-forum yang luar biasa seperti ini. Nah, kami menyarankan rekomendasi-rekomendasi seperti yang disampaikan oleh Bupati Maluku Tenggara, kemudian dari Halmahera Selatan, dan itu pemikiran yang terakhir Wong Cilik tadi, itu merupakan dinamika yang harus ditangkap. Tapi ada satu hal yang harusnya menjadi konsen untuk pemanfaatan sumber daya alam. Kami di Buruh misalnya, pernah 7 tahun lalu kasus peredaran raksa kemudian lain-lain, B3 katakan, yang tidak terkontrol. Ini pun tidak menjadi satu bagian perhatian yang harusnya diintrodus. Persoalan lingkungan, perubahan lingkungan dan lain-lain yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jadi banyak dinamika yang harusnya kami sarankan ke depan kita bagi dalam forum-forum dan tema-tema yang lebih spesifik. Sehingga keputusan-keputusan kita akan memberikan dukungan untuk kebijakan yang lebih luas dan mengarah pada kebutuhan kita. Menyeluruh ya, sehingga kondisi kita juga menjadi perhatian. Mungkin itu masukan kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanti di sesi yang kedua Pak, saya akan buka sesi yang kedua, izin. Silakan Pak. Oh ya, baik. Baik, terima kasih
Bapak Ibu sekalian, saya kira kita punya visi yang sama, Pak. Ingin negara kita maju. Tadi disebutkan bahwa negara kita maju ini apabila birokrasinya selalu berubah dan berkelanjutan dan bisa dibuat lebih baik dan lebih baik lagi. Ya tentu Bapak Ibu sekalian, kita ingin membantu apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi di lain pihak kita juga melihat ada hal yang memang harus kita tuju. Bapak Ibu sekalian, sejak 2008 sampai dengan 2014 ini proses sudah berlangsung untuk tenaga honorer ini. Bahkan hampir 1 juta orang yang sudah diangkat dari tenaga honorer itu menjadi PNS. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa Bapak bayangkan pengganti saya itu adalah tenaga honorer tadi, Pak. Itu yang harus disadari oleh Bapak Ibu sekalian. Apakah tenaga honorer itu tidak pernah mendapatkan afirmasi? Sangat mendapatkan afirmasi. 2008, 2009 itu ada tes dan kepada mereka diberikan afirmasi. Afirmasinya apa? Tentunya passing grade, Pak. Tentu kalau kita lihat yang lain pasti enggak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya sampaikan ini, ada beberapa hal di sini yang mungkin bisa saya sampaikan juga, bahwa dari untuk pengadaan PNS ini, pengadaan ASN di daerah tahun 2021 ini, formasi ada 1.191.718, yang hanya diisi berapa? 600.000 sekian. Ini terdiri dari guru PPK. Guru PPK itu banyak, Pak. 1.2.618. Yang diisi adalah 506 sekian-sekian. Saya tanya, saya pernah mendampingi anggota DPR, Pak, datang ke satu daerah. Untuk PPPK ini kan diberikan DAU. Dan DAU-nya mungkin apakah karena tidak diirmak atau tidak apa-apa, ketika sampai ke daerah, DAU itu di-blending dan diposting untuk anggaran yang lain, sehingga untuk pengangkatan PPK hanya setengahnya, Pak. Nah, untungnya daerah itu pinter-pinter ini, masyarakatnya. Ini digeruduk bupatinya, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Jadi, ini ingin saya sampaikan bahwa kita tidak ujug-ujug, Bapak Ibu sekalian, tidak serta-merta, tapi memang setiap tahun kami ingatkan. Dan tahun ini kami ingatkan kembali bahwa 28 November tahun 2023 ini akan berakhir. Oleh karena itu ini tentu pilihan Bapak Ibu sekalian. Ini masalahnya masalah legislasi. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 sudah menyatakan demikian. Demikian juga peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Nah, tentu nanti pilihan Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya membuat semacam rekomendasi kepada pimpinan, kepada Pak Menteri ataupun mungkin kepada Presiden untuk bagaimana hal-hal demikian ini bisa barangkali mengakomodir dari keinginan Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian tambahannya. Terima kasih, Pak. Jadi saya termangu gitu ya, karena ini ternyata perintah undang-undang sehingga beliaunya yang staf ahli ini ya nggak bisa berkelit dan tidak bisa memberikan solusi kira-kira tadi yang dimintakan oleh Bapak-Bapak Bupati, kira-kira skema apa yang bisa dimungkinkan untuk bisa membuat agar para honorer ini terfasilitasi dan tidak serta-merta diputus kontraknya tiba-tiba begitu kan Pak di 2023. Apakah tidak ada kemudian planning, masukan yang pernah dikomunikasikan di Kemenpan RB sehingga teman-teman ini bisa menerapkan, Pak? Saya kira secara politik 2 tahun yang lalu Komisi 2 DPR sudah memutuskan bahwa untuk masalah honorer ini dihentikan karena sudah ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 dan undang-undang ini tentu jadikan jalan cari solusi. Ya, kami seperti kemarin dengan guru Bapak Ibu sekalian, dengan guru lihat ketika passing grade-nya memang harus rendah, kita rendahkan. Ketika harus dibimbing, begitu Pak. Jadi tidak sepotong-sepotong. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
mencari solusi segampang mungkin bagi teman-teman honorer ini. Ya sayangnya tadi itu, ya Bapak Ibu sekalian, karena PPPK ini kan harus D3 Pak, bukan SMA ini, masalahnya begitu Pak, minimal. Kemudian bagaimana dengan pendidikan lain, kan tadi ada solusinya, dengan outsourcing supaya penghasilannya juga tentu tidak rendah dari upah minimum regional. Cuman masalahnya tadi bagaimana kami juga masih melihat apakah diberikan bentuk penghargaan, kerohiman atau dan sebagainya, ini tentu harus ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya sehingga sah untuk diberikan kepada yang bersangkutan. Terima kasih. Ini mindainnya dari yang honorer ke outsourcing ini yang biasanya karena kalau berhubungan sama swasta kan kepastiannya ini kurang, macam saya yang nggak jadi cicil gitu kan ya. Kalau sama negara kan urusannya nggak mungkin telat, tanggal 1 tet transfer. Monggo. Ya, kedua narasumber di luar dari LKPP ya, ini menarik dan agak seksi yang Bapak, harus kita respon. Bapak, Pak Imannya nggak tahu nama Bapak. Ya, nama saya Edi Langkara, Halmahera Tengah. Yang pertama dari Kementerian RB, kasus yang perlu dicermati di forum ini, memang banyak orang bicara tentang disparitas wilayah dari berbagai sektor. Nah, sektor ekonomi juga menjadi realitas. Sumber daya mineralnya itu berada pada lingkungan-lingkungan orang miskin. Di meja pimpinan di sana, saya berharap ada pemikiran-pemikiran verbal. Membuat regulasi yang bisa mengangkat orang miskin yang di tengah-tengah sumber daya alamnya yang kaya raya di Indonesia ini. Saya contohkan. Kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengusulkan pemecatan ASN. Itu sudah. Tetapi pada saat yang sama rekrutmen pegawai itu ditentukan passing grade-nya oleh Jakarta. Dari lingkungan bisa berpengaruh terhadap mindset orang. Nah, saya berharap ini perlu dikaji, dimatangkan agar tidak terjadi apa yang kita sebut dengan kemiskinan absolut. Kita hidup di tengah-tengah daerah yang kaya mineralnya. Tapi pada saat yang sama manusianya tidak berdaya akibat dari cara rekrutmen yang melahirkan yang tadi disebut oleh beberapa teman disparitas kesenjangan sumber daya manusia. Nah, ini ironi yang perlu dipikirkan oleh kita semuanya. Passing grade kalau dipasangkan dengan putra-putri ataupun remaja yang ada di Jawa Barat dengan kami di Halmahera, kayaknya itu ada perbandingan antara langit dan aspal. Dengan metodologi yang sama, dengan nilai passing grade yang sama, di mana orang belajar di Halmahera dengan orang belajar di pusat IT, yang tentu tidak mungkin untuk dikomparasikan, disejajarkan dengan anak-anak di daerah Jawa. Tidak semua Jawa sih, tapi kalau bicara tentang passing grade yang indikatornya Jawa Barat, itu susah. Jangankan di Halmahera, Sulawesi juga susah. Tidak termasuk Goa di kampungnya Pak Sekjen. Negara ini tidak dibuat oleh para menteri. Indonesia ini dibuat oleh para rakyat yang termasuk yang pimpinannya adalah bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Tolonglah dipikirkan, ini masalah besar terhadap bangsa ini. 1 juta yang dipikirkan tadi lagi yang nanti diterima lagi di apa itu PPK itu, P3K itu. Itu akhir-akhirnya juga passing grade-nya Jakarta. Bayangkan di daerah saya ini kasuistis ini. 90 orang P3K yang akan diterima, lulus anak-anak daerah saya hanya 20 orang.
Semuanya dari Sulawesi, dari Jawa. ASN 240 orang. Anak-anak kampung saya, anak-anak kabupaten saja yang lulusnya 17 orang. Ini fakta. Mau sajikan data? Sebentar, 1 jam lagi saya sajikan. Itu artinya bahwa seiring dengan kerja karya besarnya Bang Rias Rasid terhadap otonomi adalah mengembalikan otoritas daerah untuk mendapatkan akses dan peluang-peluang ini tidak tergapai. Memberikan ruang sebesar-besarnya soal eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, memberi ruang yang sama terhadap bangsa ini dengan putra-putranya. Ini tidak tercipta akibat daripada kebijakan seperti itu. Jadi pikirkan ini. Tolong ini menjadi PR kita dan para staf dan sekretaris, staf ahli menteri, ini pekerjaan yang lebih penting untuk pikirkan tentang keseimbangan politik dan sosial di Nusantara ini. Kalau tidak, maka bicara tentang kemerdekaan atau terjadi letupan dan gejala-gejala disharmoni sosial, disintegrasi bangsa ini bisa terjadi, Pak. Siapa bilang tidak bisa terjadi? Kalau Anda tidak menghargai tentang peluang dan nasib orang-orang di daerah. Jadi soal IT dan posisi passing grade tidak boleh dikonstatir disamakan dengan anak-anak kita yang ada di timur atau di Halmahera. Kalau saya bicara dalam koridor itu. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Ngomong-ngomong, Mas, saya pengen kenalan. Ya. Baik, saya Delis dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Terima kasih untuk ketiga panelis. Mas Anas, terima kasih untuk terobosan bagi e-katalog lokal, sangat luar biasa. Kemudian tadi terkait tenaga honorer, saya sepakat dengan beberapa kawan-kawan bupati yang teristimewa yang terakhir sampaikan oleh Pak Edi tadi. Harusnya memang ada afirmasi untuk putra daerah, Pak. Kalau ini tidak ada, maka fakta yang disajikan oleh Pak Edi tadi, ini yang terjadi di setiap daerah. Khususnya daerah-daerah yang masih tertinggal, terkebelakang dibandingkan provinsi lain Indonesia. Karena itu harus dipikirkan ada afirmasi untuk itu. Untuk putra daerah sehingga dia bisa mendapat tempat di daerahnya sendiri, yang selama ini dia telah mengabdi begitu lama dengan sukarela, dengan tulus, dan dipastikan tidak akan pindah ketika terangkat. Sebaliknya, kalau itu dilakukan, maka itu tadi akan terjadi fakta yang disampaikan. Karena mic-nya udah ke sana, nanti baru ke sini. Saya closing ya kan, saya serahkan kepada ketum. Jadi terakhir tadi dari Pak Christopher dan Pak Edi, terima kasih Pak. Ya mungkin itu sebuah solusi seperti tadi Pak Christopher sampaikan bahwa bagaimana kalau ada misalnya kerohiman atau apapun, itu tentu akan kami sampaikan. Tentu itu harus ada dasarnya nanti, ya apa yang menjadi landasan untuk itu. Kemudian dari Bapak Ibu sekalian, dari Bapak yang tadi katakan bahwa memang yang sekarang ini yang memang ada kata-kata putra asli itu Papua, Pak. Yang lain tidak ada, Pak. Ya karena mungkin waktu itu diusulkannya demikian, Papua Barat dan Papua. Begitu, Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa tadi passing grade itu dinamis Pak, sesuai dengan keadaan Pak. Dan Bapak juga jangan sangka Pak, saya tidak underestimate, Maluku itu lebih bagus dari Jawa juga Pak, ada yang lebih bagus. Kemudian juga di Sulawesi ada yang lebih bagus dari Jawa. Bahkan kemarin Pak Rias mohon izin untuk buol toli-toli karena mungkin ada semacam mafia di Sulawesi Selatan, malah dia yang paling tinggi Pak. 500 sekian Pak. Ya padahal di Jawa kurang dari 500. Tapi alhamdulillah sudah ditangkap sama Barreskrim Pak untuk pelaku-pelakunya Pak. Ya dan kita bisa melokalisir daerah-daerah mana yang terjadi kecurangan itu Pak. Jadi saya kira apa yang menjadi masukan dari Bapak Ibu sekalian, terus terang saja mungkin kami sebagai pelaksana ya tentu normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itulah yang kami lakukan sekarang. Dan apa yang disampaikan Pak Menteri dalam surat edarannya adalah memang
merujuk kepada aturan perundang-undangan yang ada. Apabila memang ada solusi yang lebih bagus, nanti barangkali melalui APKASI akan bisa menyampaikan hal ini kepada yang lebih berwenang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta aplaus Bapak Ibu untuk Pak Iman yang dari Kemenpan RB, sekarang Pak Iman dari Kementerian SDM.